Halo rekan traders dan investor. Dimulai dari minggu lalu, saya akan mencoba membuat video ulasan tentang IHSG, ulasan minggu sebelumnya, dan menganalisa kira-kira minggu ke depan akan bergerak kemana IHSG. Minggu lalu saya sempat bilang bahwa harga IHSG kemungkinan akan menyentuh area golden pocket, begitu di area sini. Di hari Rabu tercapai begitu untuk IHSG sampai ke area yang saya maksud. Cuman itulah pentingnya konfirmasi begitu ketika ada bergerak di area golden pocket, kita harus konfirmasi dulu nih di candle selanjutnya apakah ada penolakan dan tanda-tanda pembalikan arah atau malah lanjut begitu. Kalau misalkan kita buru-buru langsung entry di hari Rabu atau bahkan di hari Kamisnya ketika opening bursa begitu, ya kita bakalan tahu apa yang terjadi, karena besoknya di hari Kamis ternyata IHSG kembali membentuk gap setelah hari Rabu juga sempat bentuk gap, sempat tertahan di MA 50 dan di area golden pocket seperti yang saya analisa minggu lalu begitu. Cuman di hari Kamis harga IHSG turun sangat dalam begitu. Nah, ini saya pengen kasih tahu teman-teman, kalau misalkan IHSG di terbentuk gap sangat besar, itu berarti memang valid bahwa area situ merupakan area kunci atau key level begitu. Kalau saya biasanya melihat tanda-tanda area tersebut merupakan area kunci begitu, key level, adalah dengan ditandai dijebol, baik itu jebol ke atas maupun ke bawah, itu dengan candle besar ataupun dengan gap besar begitu. Nah, untuk kasus ini ditandai dengan gap besar. Kemudian hari Jumatnya IHSG ditutup menguat walaupun sempat ada gap juga. Kemudian IHSG mantul di area support sini nih. Ini di area sini merupakan area support begitu. Nah, di sini IHSG mantul memberikan perlawanan. Dan kalau misalkan kita gambar channel begitu, ini kita gambar channel di sini seperti kemarin, sampai sini, kemudian sampai bawah. IHSG kembali masuk ke channelnya walaupun sempat keluar, tapi akhirnya menolak dan masuk lagi ke channelnya. Akan kemana kira-kira IHSG di minggu depan? Kita akan coba mulai dari, kita biasakan top down analisis dulu deh. Kita mulai dari minimal time frame di weekly begitu. Saya akan coba dengan bias bearish saya begitu. Ini bias bearish bukannya tebarfir ya, tapi ini kita tarik Fibonacci di sini. Surprisingly di sini ada rejection maksudnya tercapai sampai ke golden pocket. Kemudian harga turun. Nah, penurunannya sampai mana? Mudah-mudahan sih hanya sampai minggu lalu aja ya, karena candlenya ditutup dengan candle besar memang, cuman wicknya juga besar, hampir sama dengan bodinya begitu. Itu sebenarnya salah satu tanda ada optimisme pasar sih, bahwa harga tidak akan turun lebih jauh. Tapi kalau ini kemungkinan terburuk yang akan terjadi, entah beberapa
bulan ke depan begitu, mengingat kondisi ekonomi kita juga sudah banyak rumor bahwa kuartal 3 kayaknya kita akan negatif kembali, which mean kita akan masuk ke resesi begitu, dan itu pasti tidak baik untuk pasar modal juga begitu. Kalau kita pakai teori Elliott Wave, kalau misalkan harga sebentar kita pakai brush, harga turun kemudian retrace sampai golden pocket, maka harga akan melanjutkan ke area sebanyak jumlah penurunan tadi. Kalau kita misalkan pakai ini gitu sampai sini, kemudian sampai sini nih, kemudian kita tarik dari sini sampai sini, sampai sini. Kira-kira IHSG kemungkinan terburuknya kalau tidak ada perbaikan ekonomi di nasional, terburuknya akan ke 3.000-an begitu. Semoga itu tidak terjadi. Kita balik lagi analisa untuk bias bullishnya begitu, dimulai dari ini yang tadi saya bilang bahwa minggu lalu ada rejection di sini, sangat besar rejectionnya, dan kalau misalkan ditarik garis begitu, nah ini merupakan area support nih di sini. Sudah bisa ada konfirmasi bahwa ini harga akan naik begitu. Cuman kalau misalkan kita kita zoom ke time frame daily begitu, ini kita hapus dulu. Kita zoom ke time frame daily. Tadi kita bentuk lagi. Sekarang kita mungkin akan membuat Fibonacci-nya dari bawah begitu. Oh enggak, ini kan ceritanya sedang uptrend. Walaupun ada penurunannya sampai mana. Nah, ini bias bullish-nya nih. Penurunannya sudah tercapai sampai 50% kalau misalkan kita tarik penurunan terbawah di Maret lalu begitu. Nah, ada rejection yang dengan candle yang cukup besar di sini di area golden pocket begitu. Kalau misalkan ini bias bullish-nya seperti yang saya pernah sampaikan di video di YouTube saya mengenai Fibonacci, sama sih sebenarnya. Ketika kita ada kenaikan dari sini menuju sini, kemudian retracement-nya dari sini menuju sini. Nah, kira-kira 6.000-an begitu. Kalau misalkan mau pakai Fibonacci, ini tinggal kita edit, kemudian di 1272 dan 1414. Nah, kira-kira area sini merupakan target kenaikan dari IHSG kalau misalkan ada pemulihan ekonomi, kemudian optimisme pasar juga membaik, tidak terlalu terganggu dengan kebijakan PSBB yang dicanangkan oleh Pemda DKI begitu. Ini kalau misalkan sebentar, memang kemarin ketika rejection yang di puncak itu mengenai MA 200, kemudian unfortunately MA 50-nya ternyata juga diterabas begitu. Sebentar. Nah, tapi ini sedikit harapan karena ada rejection di sini begitu, mantul jauh bahkan di area Fibonacci 50 kalau misalkan ditarik dari bawah. Tapi seperti yang terjadi hari Kamis lalu, saya sarankan tetap tunggu konfirmasi benar-benar ada pembalikan arah, baru teman-teman putuskan untuk
masuk di saham-saham yang memang teman-teman sudah analisa begitu. Ini sih udah balik lagi di channelnya. Kemudian ada penolakan di Fibonacci 50 dan 61 alias Golden Pocket. Ya pokoknya untuk naik lebih jauh kita atau IHSG perlu ya ini harus melewati key level yang ada di sini, yang sekarang sudah membentuk gap. Biasanya gap di atas itu ya diisi gitu. Kalau misalkan dilihat dari kalau dilihat dari stokastiknya sudah overbought begitu di area sini. Nah, ini sudah overbought dan ada crossing ke atas. Kemudian sama di RSI-nya juga sudah overbought dan sedikit overbought sih, tidak overbought sekali, tapi setidaknya dia sudah menyentuh 30 dan ada membentuk V recovery. Makanya di hari Senin atau Selasa harus ada konfirmasi supaya melanjutkan V recovery tadi begitu. Karena ya pokoknya konfirmasi itu sangat penting. Jangan sampai teman-teman buru-buru masuk karena ini udah ada pembalikan arah nih gitu. Pokoknya konfirmasi adalah segalanya lah. Walaupun teman-teman secara teknikal sudah menguasai berbagai jurus teknikal, tapi tetap penentuan atau eksekusi yang kadang didasari oleh emosi itu yang menentukan teman-teman akan berhasil atau tidak di pasar modal. Ya, kita sama-sama berdoa pandemi ini segera berakhir, pemulihan ekonomi di negara kita juga segera pulih begitu, intinya ekonominya. Mudah-mudahan kuartal 3 tidak jadi negatif, akhirnya kita tidak resesi, dan pemulihan ekonomi yang dicanangkan, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang kemungkinan akan terjadi di awal tahun 2021 itu sesuai gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube saya, begitu akan saya update juga nanti seri-seri teknikal maupun fundamental yang berkaitan dengan saham. Terima kasih.